syukur merupakan salah satu perbuatan cara kita untuk berterima kasih kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Nah, hari ini kita berdoa membaca surat An-Nas dan doa sebelum belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, berdoa telah selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah siswa kelas 6B ini hadir semua? Hadir semua, Bu. Wah, hebat. Anak-anak Ibu pada rajin. Oke, anak-anak, apakah sudah siap untuk belajar? Coba kalau sudah siap, Ibu akan periksa dulu pakaiannya. Apakah pakaiannya sudah rapi? Apakah tempat duduknya juga sudah nyaman? Baik, kalau sudah rapi dan posisi duduknya sudah nyaman, kita mulai belajar ya. Mau tahu hari ini kita mau belajar apa? Ayo. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian diharapkan mampu mengetahui perkembangbiakan hewan secara ovipat, vivipar, ataupun ovovivipar, beserta manfaatnya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengetahui perbedaan letak geografis di dua negara ASEAN, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengetahui ide pokok yang dibacakan oleh guru dan menceritakannya kembali menggunakan bahasa sendiri. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, coba perhatikan Ibu. Ibu akan menampilkan gambar ya. Apakah kalian tahu ini gambar hewan apa? Ini adalah gambar hewan ayam, kuda, dan kerbau. Semuanya bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia. Contohnya ayam dimanfaatkan manusia untuk bahan makanan, dan kuda digunakan manusia untuk alat transportasi. Yang ketiga yaitu ada kerbau. Kerbau dimanfaatkan manusia untuk membajak sawah, dan masih banyak yang lainnya. Ada sapi, ada kambing, ada ikan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Oke, selanjutnya kalian buka buku siswa halaman 62 dan 63. Adakah yang mau membacakannya? Saya, Bu. Silakan Faris. Di sini ada gambar gajah. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Di sini juga ada gambar burung takur. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Oke, terima kasih Faris yang sudah membaca.
akan memperjelas kembali apa yang dibacakan Faris. Hewan-hewan tersebut merupakan hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kalian menemukan hewan yang lainnya? Saya, Bu. Oke, Rapi, silakan. Contohnya ada kambing gurun dan komodo. Kambing gurun sama halnya dengan spesies kambing lainnya, di mana kambing gurun ini juga banyak diburu karena dagingnya, dan juga anggota tubuh lain dari hewan ini dihargai cukup tinggi di pasaran. Bahkan masyarakat Laos mengkonsumsi hewan ini sebagai pengobatan tradisional. Dan komodo dilindungi pemerintah Indonesia karena menjadi spesies kadal terbesar dan endemik di Indonesia yang hampir punah. Satwa tersebut terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, pintar. Apa yang dikata Rapi itu betul, bahwa komodo dan kambing gurun itu berasal dari Asia Tenggara. Kita beri tepuk tangan untuk Rapi. Oke, anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai gambar-gambar hewan beserta manfaatnya. Kita juga tadi sudah belajar mengenai hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara. Oke, anak-anak, apakah sudah duduk berkelompok? Sepertinya Ibu lihat kalian sudah duduk berkelompok ya. Kalau sudah, Ibu akan menampilkan sebuah media pembelajaran, yaitu berupa pop-up book. Apakah kalian ingin tahu? Nah, coba lihat, perhatikan. Di sini ada judul perkembangbiakan hewan. Slide pertama, Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara opipar. Ada yang tahu perkembangbiakan hewan secara opipar? Baik, perkembangbiakan hewan secara opipar merupakan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada di dalam telur. Adapun contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam opipar, di antaranya ada gambar buaya, ikan, bebek, kura-kura, dan ayam. Semua hewan tersebut termasuk ke dalam perkembangbiakan hewan secara opipar atau bertelur. Slide kedua, Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan hewan secara pipipar. Kalau tadi perkembangbiakan hewan secara opipar, sekarang Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan hewan secara pipipar. Perkembangbiakan hewan secara pipipar merupakan perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Embrio ini berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Adapun contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam pipipar, di antaranya di sini ada gambar singa, kuda, badak, kambing, dan kucing. Gambar-gambar hewan tersebut termasuk ke dalam contoh perkembangbiakan hewan secara pipipar. Slide ketiga, Ibu akan menjelaskan perkembangbiakan hewan secara opopipipar. Perkembangbiakan hewan secara opopipipar merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada dalam tubuh induknya. Adapun contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam perkembangbiakan hewan secara opopipipar, di antaranya di sini ada gambar kuda laut, ikan hiu, bunglon, platypus, dan ikan pari. Semua hewan-hewan tersebut termasuk ke dalam perkembangbiakan hewan secara opopipipar. Di sini juga Ibu akan menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia.
Ternyata hewan-hewan yang ada di dunia ini memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya di sini ada gambar ulat. Ulat dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan serat pakaian. Yang kedua, ada gambar ayam. Ayam dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan makanan. Yang ketiga, ada gambar kuda. Kuda dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi. Dan yang terakhir yaitu ada gambar tokek. Tokek dimanfaatkan oleh manusia dan diolah oleh manusia untuk dijadikan obat-obatan. Nah, itulah anak-anak media pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu. Tadi di sana menjelaskan mengenai perkembangbiakan bahasa opipar, titipar, opopitipar, beserta contoh-contohnya juga. Dan di slide terakhir kita juga menjelaskan manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan selembar tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok. Oke anak-anak, silakan kerjakan soal yang diberikan oleh Ibu. Baik, Bu. Oke anak-anak, sepertinya Ibu lihat jawaban kalian sudah pada betul semua ya. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompoknya untuk maju ke depan untuk menempelkan gambar-gambar hewan mana yang termasuk opipar dan titipar. Betul apa yang ditempelkan oleh kelompok 1 dan 2, bahwa angsa merupakan hewan yang berkembang biak secara bertelur. Berarti kita menempelkannya di opipar ya. Di sini ya, Ibu menempelkan di sini. Nah, ini angsa termasuk hewan opipar. Selanjutnya tadi juga sudah menjawab bahwa gambar merpati ini termasuk ke dalam opipar juga. Nah, Ibu tempelkan ya. Nah, di sini. Betul, teman kalian juga tadi sudah menempelkan bahwa kelinci itu termasuk ke dalam hewan titipan. Betul ya, kelinci itu termasuk ke dalam hewan titipan atau melahirkan. Tadi juga teman kalian sudah menempelkan gambar jerapah termasuk ke dalam hewan titipan juga. Nah, sudah betul ya. Karena kalian tadi sudah menjawab dan menempelkannya dengan benar, Ibu akan kasih reward kepada setiap kelompok yang sudah menjawab paling banyak ya. Kita beri tepuk tangan. Nah, kalian juga bisa banyak belajar mengenai perbedaan kondisi sosial, ekonomi maupun budaya di Asia Tenggara di buku siswa halaman 60 dan 70. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan selembar tugas kepada kalian untuk dikerjakan berkelompok, di mana setiap kelompok mengerjakan soal yang berbeda. Kelompok A mengerjakan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di negara Indonesia. Sedangkan kelompok B mengerjakan kondisi sosial, ekonomi, maupun budaya di negara Vietnam. Silahkan kerjakan terlebih dahulu. Baik, Bu. Oke anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu ya kepada siswa yang menjawab paling cepat. Kuisnya itu berupa soal cerita yang nantinya akan dibacakan oleh Ibu. Coba kalian simak dan dengarkan ceritanya ya. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak.
Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Oke, coba jelaskan Rima apa isi ide pokok yang diceritakan oleh Ibu tadi. Saya, Bu, mencoba untuk menjawab cerita yang dibacakan Ibu tadi. Paragraf 1, ide pokoknya yaitu bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Sedangkan di paragraf 2, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Betul apa yang dijelaskan oleh Rima. Karena Rima sudah menjelaskan dengan betul, maka Ibu akan memberikan hadiah untuk Rima. Semoga bermanfaat ya. Oke anak-anak, pembelajaran berikutnya untuk minggu depan kita akan belajar membuat patung dari tanah liat yang bergambarkan hewan-hewan. Kita juga sudah belajar mengenai ide pokok yang dibacakan oleh Ibu tadi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, kita tutup dengan doa, yaitu kita membaca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian. Dari Ibu dicukupkan sekian, ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum